Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial channel Alan Scott. Jadi, pada tutorial ini saya ingin berbagi pengalaman, bukan merasa yang paling pintar atau yang paling suhu. Saya juga masih belajar di dalam cyber security ini, karena bidang saya aslinya bukan dari cyber, tapi dari elektro. Ya, jadi saya aslinya bidang hardware. Jadi ini pengalaman saya di bidang cyber ya. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan tentang alat saya sendiri. Untuk rangkaiannya dari yang saya buat, teman, untuk source code-nya saya di public ada. Nah, tinggal upload aja. Cuman ada beberapa pin yang sudah saya edit karena tidak sesuai dengan uh, rangkaian yang saya buat sih. Jadi tinggal ngedit sedikit untuk dari apa source code-nya. Terus, nah, ini saya akan menjelaskan tentang alat saya, namanya Alan Byte. Itu terdiri dari ESP8266 sih, sama OLED sama push button aja. Itu simple untuk penetration testing Wi-Fi atau jaringan radio frekuensi. Kalau dulu disebutnya radio frekuensi atau SDR, Software Defined Radio. Dulu namanya gitu sih kalau saya waktu kuliah. Oke, next saya akan sharing. uh, ini namanya ESP8266 Deuter. Jadi pada intinya ESP8266 yang saya buat ini tujuannya adalah bagaimana seorang hacker melakukan serangan ke SSID. Jadi bisa mematikan jaringan Wi-Fi-nya ketika dia mau handshake, connect itu tidak bisa. Terus ada beacon atau menyerupai dengan handshake, nama SSID, menyerupai dengan nama SSID yang mirip dengan SSID yang rekan-rekan punya. Itu bisa ditiru. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang ESP8266 ya. Jadi ini keluarga ESP, keluarga ESP, pemrogramannya juga Arduino juga. Pada modul Wi-Fi ini dia biasanya untuk IoT ya. Kalau saya baru tahu kalau misalkan dulu itu nggak pernah ada buat untuk serangan hacker atau apa. Jadi dulu waktu berkuliah kita membuat rangkaian atau rancang bangun portal seperti buat uh, jarak jauh atau gimana gitu yang menggunakan jaringan WiFi seperti kontrol kontrol asap atau kontrol lewat SMS. Biasanya saya dulu kuliahnya disuruh kayak gitu, tapi baru di dunia cyber ini ternyata ini bisa dibuat serangan juga. Saya nggak pernah ada kepikiran karena baru baru pertama kali juga, saya juga baru mempelajari. Kalau ESP8266 ini udah tahu ya, udah lama juga dia. Waktu saya buat robot juga menggunakan ini. Terus pada intinya ESP8266 ini sebuah modul yang sangat terkenal pada intinya. Nah, chipsetnya, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang ini ya, chipset-chipset ini ya. Kita mulai dari sumber powernya. Ini sumber powernya masih mikro. USB-nya masih mikro. Ini RST, ini reset. No flash, ini flash. Jadi no flash pemrograman ulang lah, pada intinya seperti itu. Terus ini dia voltasenya bisa dibuat 3,3 volt. So sama eh, ya sumber tegangannya 3,3 volt ya. Untuk fin ini 5 volt bisa, ini berarti fin 5 volt. Berarti sumber tegangannya ini bisa dibuat 5 volt sama 3,3 volt. Dan GND ini ground. TX ini transmit. Jadi dia mengirimkan. Terus ini RX ini receive. Lah, receive kalau RX ini. Jadi sumber tegangannya ini ada 3,3 volt, 3,3 volt, 3,3 volt. Berarti ada 3. Terus
Kalau JPIO ini singkatannya General Purpose Input atau Output pada intinya. Jadi sebagai pin ini digunakan input digital atau output digital gitu. Lah, terus output-outputnya ini ada macam-macam. Biasanya kalau D3 ini ya kan atau GPIO ya 00 ini digunakan untuk startup boot. Biasanya gitu. SP8266 ketika mau masuk ke model bootloader ke sini. Terus yang TX ini GP101 ini biasanya digunakan untuk komunikasi serial. Lah, TX sama RX ini biasanya digunakan komunikasi serial. Jadi ketika mau mengkoneksikan ke komputer atau apa, ini biasanya TX itu ketemu RX, RX ketemu TX. Jadi nggak kebaca biasanya gitu. Nah, terus untuk ada analog pin. Analog pinnya A0. Nah, ini ADC. Apa sih ADC itu? Analog to digital control. Nah, ada juga biasanya DAC. Kalau dulu saya itu ada ADC sama DAC. DAC itu kebalikannya digital to analog. Lah, ADC analog to digital. Jadi ketika mau masuk ke analog itu sebelum diolah menjadi 1010 itu kan data datanya belum ada itu, masih data analog semuanya. Baru diproses ke digital gitu. Lah, ada SPI. SPI ini apa? Jadi serial verifical peripheral interface. Jadi fungsinya untuk berkomunikasi seperti terus display. Nah, ini dia ada MOSI sama MISO. Lah, singkatan MOSI itu apa? Lah, master out slave in atau MISO master in slave out. Lah, dia untuk memprogram ketika mau masukkan program mau masuk ke dari master source code-nya untuk masukkan ke program itu biasanya lewat MOSI atau MISO begitu. Terus SCLK, ada SCLK berarti serial clock. Nah, ini eh, kalau dulu saya itu ini kristalnya ya. Saya lupa sedikit lupa. Nah, SS ini ada slave select gitu. Oke, kita lanjut. Next. Nah, apa sih ESP8266 GB? Dia dia sangat murah. Harganya pun murah, sekitar itu dapat. Ada yang 100 juga ada. Nah, kenapa saya buat yang murah ini ya? Kalau dijual di outer itu mahal sekali. Padahal kalau misalkan kita buat sendiri aja lebih murah. Nah, terus untuk pengertiannya. Nah, biasanya ISP8266 ini bisa buat untuk di-out. Di-out itu ketika mau komunikasi ke hotspot, itu dia akan susah karena dimatikan. Tapi kalau misalkan udah tersambung, dia tidak bisa mematikan. Jadi orang yang akan baru masuk ke hotspot jaringan WiFi itu akan susah gitu. Nanti saya akan contohkan. Terus ada namanya beacon. Kalau beacon itu dia untuk menyerupai dengan SSID. Itu bisa kita setting atau kita buat nama SSID yang mengganggu jaringan. Jadi target dari beacon out attacks baru target selection di out frame terus disconnection begitu. Oke, terus untuk probe ini biasanya untuk membanjiri jaringan dengan permintaan koneksi. Jadi request terus begitu. Terus lah di outer ya seperti yang saya jelaskan seperti sebelumnya bahwa di outer ketika sudah akan ada klien yang misalnya mau masuk ke jaringan hotspot WiFi yang sudah kita apa setting itu akan susah begitu. Nah, ini gambarannya. Nah, makanya gunakan untuk password yang sangat kuat dan kalau bisa di hidden.
di hidden terus kemudian di WPA3 settingan hotspotnya. Jadi kita langsung praktek ya. Pada bagian ini bisa melakukan scan. Nah, scan untuk access point atau session. Nah, scan untuk access point atau client atau station biasanya disebut. Nah, kita bisa milih, bisa langsung scan access point dan plus station atau scan access point aja atau scan client. Nah, ya bedanya sama access point sama client kan kalau kalau scan station itu biasanya kan dari klien yang terhubung ke jaringan. Tuh, kita dua-duanya kita pilih ya. Kita tunggu sampai 100%. Ya pada ini tidak perlu penginstalan karena sudah ini portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nanti tinggal dipasangi baterai 5 volt atau 3,3 ya udah nyala. Oke, selesai scan. Nah, akses pointnya dapat 6, stasiun yang terhubungnya dapat 12. Jadi kliennya ada 12 yang terhubung dari akses point tersebut. Dan kita back untuk kita milih akses pointnya atau stasiunnya yang tadi kita cek untuk akses pointnya ada testing atau rumah putih, ada hidden. Nah, ini akses pointnya semuanya yang tertangkap pada ISP 8266. Ya, kita select untuk testing back. Ini hotspot saya ya. Nah, kita back. Ya, kelihatan ya. Kita back. Kita mau lah ada diode, beacon sama probe. Kalau diode ini yang seperti tadi, ketika mau handshake atau mau berkomunikasi dengan access point yang output saya, dia akan susah masuk karena di diode gitu. Nanti baru ketangkap piketnya. Terus beacon dia menyerupai. Nanti aku contohkan. Kita select semuanya. Untuk probe ini merequest, jadi mengganggu jalannya jaringan. Jadi tujuannya ini untuk mengganggu jalannya jaringan ya. Tadi kita bisa milih semuanya di out, beacon, atau probe. Kita start, kita lihat nih, jaringan ini pasti akan muncul. Nah, bisa terlihat kan? Jadi bisa terlihat kan untuk gangguan gimana. Ini bisa di custom untuk nama-namanya, begitu. Kita back. Nah, untuk ada paket monitor. Jadi ini kita bisa pilih paket monitor untuk menangkap sinyal yang sesuai tadi, akses pointnya, berapa kliennya, berapa stasiun yang terhubung, itu untuk paket monitor. Terus untuk ini kita bisa juga ganti jam. Nah, kita bisa ngeset ngeset clocknya atau berapa bisa. Begitu untuk eh, penggunaan ESP 8266 di outer ini yang saya buat untuk rangkaiannya, source code-nya bisa tinggal upload gitu. Tapi harus ganti pinnya. Nah, ini nanti aku apa rencana masih aku modif sedikit sih untuk apa covernya. Ini juga bisa buat select all. Jadi kita bisa nyerang secara bersamaan untuk akses pointnya. Nah, untuk nama-nama ini kita bisa buat random ya untuk random ini. Nah, kita bisa custom di sini juga bisa custom di random mode nanti jadinya seperti apa nanti jadinya ngacak di sini. Itu demikian untuk tutorial dari ISP 8266. Untuk selanjutnya nanti aku akan jelaskan tentang bagaimana hacker itu menyerang menggunakan USB. Makanya
Sekali lagi, hati-hati ketika laptop menyala. Jika ada orang yang tidak suka sama kamu atau dendam sama kamu, dia akan bisa berbuat apapun untuk melakukan serangan, mencuri data kredensial atau data-data penting dari kamu. Sekian dengan Alan Scott untuk lebih terakhirnya untuk saya minta bantuan untuk support channel ini untuk berbagi sharing pengalaman di bidang cyber security ya. Oke, terakhir kalinya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.